Bro, gue mau tanya, lo pernah nggak sih ngerasa punya kutukan? Lo nggak bisa santai kayak teman-teman lo. Lo nggak bisa nyaman di zona yang aman. Lo gelisah kalau hidup lo datar-datar aja. Saat orang lain mencari default setting yang gampang, lo malah mencari tantangan. Itu bukan kutukan, bro. Itu sinyal. Lo lagi punya mindset di atas rata-rata. Kenapa gue sebut mindset ini melawan kodrat? Karena kenyamanan adalah default setting biologis otak manusia. Otak kita didesain untuk hemat energi, mencari yang stabil, dan menghindari rasa sakit. Jadi, saat lo secara sadar mencari ketidaknyamanan, lo lagi melawan insting survival dasar lo. Di video ini, kita akan bongkar 4 pilar filosofis yang menjelaskan kekuatan mental lo. Ini bukan cuma tips. Ini adalah hukum eksistensial yang akan membebaskan lo dari kehidupan biasa. 1. Pilar eksistensial. Menolak nyaman adalah tanggung jawab. 2. Pilar kognitif. Menguasai proses, bukan hasil. 3. Pilar metakognitif. Menjadi sutradara di kepala sendiri. 4. Pilar waktu. Seni menunda kepuasan strategis. Gue janji, setelah lo nonton ini sampai akhir, lo akan menyadari bahwa perasaan nggak nyaman yang lo rasakan bukanlah masalah, tapi kompas yang menunjuk ke arah potensi sejati lo. Bagian 1, pilar eksistensial, mendekap ketidaknyamanan. Bro, semua upgrade mental dan skill lo tersembunyi di balik rasa tidak nyaman. 1. Mindset melawan biologi. Rata-rata lari dari rasa nggak enak. Mereka berhenti membaca saat materi mulai berat. Mereka berhenti mencoba saat malu. Lo berbeda. Lo menghargai waktu sepi, kebosanan. Karena di momen itulah otak lo punya ruang untuk memproses informasi, merakit ide, dan menyusun strategi. Tantangannya, kebosanan adalah ujian terberat. Orang biasa lari ke media sosial. Lo menggunakannya untuk berpikir dan merenung. Kesimpulan pilar 1, mindset lo sudah berhenti lari dari ketidaknyamanan. Sekarang, lo tahu ketidaknyamanan bukan musuh, melainkan kompas yang menunjuk ke arah harta karun skill dan mental lo. Bagian 2, pilar kognitif, relativitas kecerdasan. Ini adalah bagian yang melawan ego kita. Lo harus jadi yang paling bodoh di ruangan itu. Hukum orang paling bodoh di ruangan. Lo nggak lagi mencari ruang di mana lo bisa jadi raja yang paling pintar. Lo mencari ruang di mana lo bisa jadi murid abadi, yang paling banyak belajar. Filosofinya, kalau lo selalu jadi yang paling pintar di ruangan itu, berarti lo sudah berhenti tumbuh. Ruangan itu adalah zona nyaman yang membunuh potensi lo. Lo harus rela terlihat bodoh demi mendapatkan gesekan dari orang yang lebih hebat. Perumpamaannya, lo bukan lagi mencari kolam kecil buat jadi raja lele. Lo sedang mencari samudra pengetahuan untuk berenang bersama hiu. Lo tahu, di samudra itu lo akan terlihat kecil, tapi lo akan belajar cara bertahan hidup yang benar. Menguasai proses bukan hasil. Lo fokus pada proses. Lo sadar bahwa ilmu itu bukan sekedar teori yang dihafal, tapi aksi yang mengubah cara lo hidup. Majasnya, ilmu bagi orang rata-rata adalah pakaian yang bisa diganti-ganti sesuai tren. Ilmu bagi lo adalah tulang punggung yang membentuk postur dan kekuatan diri lo. Lo membaca buku, lalu menginternalisasi isinya dan menerapkannya sampai ilmu itu mengubah cara lo mengambil keputusan. Kesimpulan pilar 2, lo sudah menaklukkan ego lo. Lo nggak lagi peduli terlihat keren. Lo peduli menjadi lebih baik. Bagian 3, pilar metakognitif, sutradara batin. Ini senjata paling ampuh, menguasai medan perang batin lo. 1. Ruang di antara stimulus dan respon. Metakognitif artinya pikiran tentang pikiran. Lo punya kemampuan buat jadi observer di hidup lo sendiri. Banyak orang adalah aktor yang dipermainkan oleh emosi. Lo menjadi sutradara yang mengendalikan plot. Filosofi inti, kebebasan ada di ruang kecil di antara stimulus, kejadian, dan respon, reaksi lo. Rata-rata, stimulus, reaksi instan. Dikritik, marah. Lo, stimulus, observasi, respon terpilih. Dikritik, tunggu, ini kritik valid nggak? Ambil pelajaran. 2. Menggali akar keinginan, the why. Self-awareness ini memungkinkan lo menggali akar dari semua yang lo inginkan. Lo bertanya,
Apa ini benar-benar sukses versi gue, atau hanya pengakuan yang gue kejar buat menutupi rasa insecurity? Metaforanya, pikiran lo adalah lautan. Orang rata-rata hanya melihat ombak di permukaan. Lo punya kemampuan untuk menyelam, melihat ke dasar, dan mengerti arus bawah atau emosi tersembunyi, trauma yang sebenarnya menggerakkan ombak itu. Kesimpulan pilar 3, lo sudah menaklukkan dunia batin lo. Lo bukan lagi korban dari emosi dan pola lama lo. Lo adalah pengamat yang memilih. Dan memilih berarti lo sedang menciptakan realitas lo secara sadar. Bagian 4, pilar waktu. Seni menunda kepuasan strategis. Lo menguasai waktu dengan senjata paling ampuh, kesabaran strategis. 1. Delayed gratification sebagai investasi. Menunda kepuasan bukan cuma soal menahan diri. Ini adalah investasi strategis yang lo tanamkan ke masa depan lo. Majasnya, kepuasan instan itu ibarat sinar flash kamera, terang tapi hanya sekejap mata. Kepuasan yang ditunda adalah cahaya matahari pagi, hangat, konsisten, dan menumbuhkan kehidupan. Lo rela nggak menikmati hasil panen sekarang, karena lo tahu panen besar butuh waktu dan perawatan yang konsisten. Filosofi pemanah dan konsistensi kecil. Mindset lo nggak terobsesi dengan kecepatan, tapi dengan arah dan konsistensi. Lo kayak pemanah yang tahu bahwa untuk mencapai target jauh, lo harus menarik tali panah jauh ke belakang, pelan-pelan, penuh ketenangan. Gerakan menarik ke belakang itu membosankan, nggak dilihat orang, tapi itu penentu seberapa jauh panah lo akan melesat. Lo sadar bahwa hasil besar nggak datang dari tindakan heroik yang mendadak, tapi dari langkah-langkah kecil, membosankan, yang lo ulang setiap hari. Kesimpulan pilar 4, lo sudah menaklukkan waktu. Lo tidak lagi menjadi korban dari godaan instan. Lo menggunakan waktu sebagai alat bukan sebagai musuh. Lo rela capek sekarang, karena lo tahu istirahat yang paling nikmat adalah yang didapat setelah kerja keras yang terarah. Bro, lo sudah di akhir perjalanan. Sekarang lo tahu, mindset lo udah di atas rata-rata. Lo mencari pertumbuhan di balik ketidaknyamanan. Lo menaklukkan ego demi gesekan pengetahuan. Lo jadi sutradara yang memilih respon, bukan bereaksi. Lo menguasai waktu dengan kesabaran strategis. Kalau lo nonton video ini sampai akhir, itu aja udah jadi bukti. Lo nggak biasa-biasa aja. Lo punya hasrat untuk berubah. Sekarang, jangan biarkan insight ini cuma jadi teori. Mulai hidupkan 4 pilar ini setiap hari. Kalau lo ngerasa video ini daging, jangan lupa like, komen, dan share ke teman lo. Dan yang paling penting, subscribe untuk upgrade mental berikutnya. Sampai ketemu, bro!